dalam dua tim, ada tim afirmasi dan tim oposisi. Penerapan kurikulum merdeka dalam sistem pendidikan di Indonesia telah menimbulkan berbagai diskusi. Bagaimana Anda menilai kurikulum merdeka? Kepada tim afirmasi, silakan kasih pendapat. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan dalam pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Terdapat juga pengembangan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memprioritaskan pengembangan profil siswa Pancasila yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum merdeka juga ada pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga ketangguhan. Menurut tim afirmasi, kurikulum merdeka membebaskan siswa serta dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tim oposisi, silakan kasih pendapat. Terima kasih pada moderator. Menurut kami, kurikulum 13 adalah kurikulum yang sudah bagus. Karena pertama berfokus pada akademik siswa. Kedua menekankan pada pendidikan karakter. Kurikulum 13 juga dirancang untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, mampu bekerja sama dan bergotong royong, memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan berkelanjutan, dan memiliki kemampuan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada tim afirmasi, apakah ingin menyanggah? Izin menyanggah. Baik, kan tadi sudah dijelaskan oleh Firji tadi kan, kalau kurikulum 13 itu sudah baik, kayak buat apa ada kurikulum baru. Iya. Namanya kurikulum baru pasti udah baik, tapi dijadikan lebih baik lagi. Bukan berarti kurikulum 13 sudah ada poin-poin tersebut di kurikulum merdeka nggak ada, yang pastinya pasti ada. Cuman di kurikulum merdeka itu lebih baik lagi dan lebih kayak membebaskan siswa. Mungkin karena sebelumnya itu kayak siswa belajar akademiknya kayak semua itu harus dan sama semua, maksudnya sedangkan kalau di kurikulum merdeka itu kan siswa lebih ke siswanya gitu. Minat dan bakatnya kita lebih ngeinginin siswanya. Ya. Dari itu Pada tim oposisi, bagaimana? Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi gimana ya? Karena selalu ada perubahan. Maksudnya tidak, karena kan nggak semuanya tempat itu bisa konsisten. Misalkan kayak di daerah itu nggak bisa dapat kurikulum yang kemarin aja belum tentu dapat kurikulum 2013, sekarang udah diganti lagi. Kenapa nggak dikasih jangka waktu yang agak lama? Karena di semua sekolah dalam pergantian kurikulum. Karena di semua SD kan nggak semuanya mampu untuk menerapkan kurikulum yang kualitas ini yang masih baru, harus sudah bekerja lagi. Izin menyanggah, kenapa pertanyaan yang tadi seperti Usman bilang, kenapa kurikulum udah ada lagi yang baru, padahal yang sebelumnya belum rata semua tuh, ada yang masih pakai KTSP, ada yang masih kurikulum 13, tapi sekarang ada yang merdeka. Karena kita juga kurikulum merdeka itu kan dibuat lebih simpel juga, dia tuh mengikuti perkembangan zaman juga. Kenapa belum rata? Karena Indonesia juga masih termasuk negara yang berkembang ya. Ada yang sekolahnya emang udah memenuhi standar pendidikan, ada yang belum. Jadi pendidikan pemerintah itu juga meringankan sekolah. Ada yang mulai masih mengikuti kurikulum kurikulum 13, dan ada juga yang kalau sekolahnya udah siap itu bisa mengikuti atau beralih ke kurikulum merdeka. Tapi kalau sekolahnya belum siap atau masih ada beberapa yang masih benahi, disiapin atau lingkungan belum siap, itu pemerintah meringankan dari guru, dari sekolahnya untuk bisa tetap mengikuti kurikulum 13. Dan juga guru yang sekolahnya masih menetapkan kurikulum 13 itu juga diberi keringanan dengan diadakannya workshop untuk guru-guru untuk mengikuti pelatihan kurikulum mereka. Itu aja deh saya.
Baik, sepertinya tim oposisi tidak ada sanggahan lagi. Selanjutnya yaitu saya berikan waktu kepada tim oposisi untuk mengungkapkan pendapatnya tentang pergantian kurikulum. Terima kasih moderator. Di sini saya membawa garis besarkan terhadap penilaian dan pengukuran prestasi. Penilaian dan pengukuran prestasi siswa di kurikulum Merdeka ini mungkin lebih sulit karena mereka berorientasi pada pengalaman, bukan hasil kompetensi yang dimiliki. Menurut saya tadi. Pada tim afirmasi, apakah ada sanggahan? Izin menyangga dari tim kami, menurut kami penilaian dalam kurikulum Merdeka itu tidak hanya menekankan kepada akademiknya saja, tetapi lebih mengarahkan ke minat dan bakat siswa. Jadi kita tuh bisa mengubah mindset orang-orang kalau kita itu tidak hanya di akademiknya saja, tapi bisa di minat dan bakatnya. Jika misalkan siswa kurang bisa belajar kurang bisa melatih di pelajaran matematika, kita tidak bisa memaksakan siswa tersebut, tapi kita harus mengarahkan sesuai minat dan bakatnya. Misalkan siswa itu memiliki minat dan bakat di bidang olahraga, nah kita harus mengarahkan dan menyupportnya gitu. Mungkin itu dari tim afirmasi. Pada tim oposisi, silakan yang Baik, moderator. Berarti kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya dari kurikulum Merdeka itu bahwa penilaian itu hanya berbasis kepada pengalaman, untuk apa ada penilaian akademis? Jika memang seperti itu, apakah si penilaian akademisnya itu hanya untuk ya udah cukup tahu aja gitu, atau gimana? Atau hanya dasar gitu? Itu gimana? Izin menyangga. Bisa. Ya, jadi sebenarnya kalau emang kita ikutin kurikulum 13 yang lebih ke akademik, mau sampai kapanpun kalau emang itu nggak bisa di akademik tersebut, terus kita paksakan, untuk apa gitu, kayak sia-sia. Sedangkan dia punya minat bakat yang dilewatin gitu kan, kita fokus ke akademik gitu. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya emang si anak itu nggak bisa akademis, mungkin kita lebih support dia atau kayak ngainin dia ke minat bakat dia. Jadi kayak ilmu yang dia punya nggak sia-sia, bukan menyampingkan akademik, tapi mungkin lebih ke fokuskan si anak ini kemana, arahnya bisanya kemana, dan kita sebagai guru-guru mungkin support. Baik. Ya, jadi sebenarnya bagaimana tadi kan udah dijelasin kalau misalkan kurikulum Merdeka itu berbasis pada pengalaman yang dimiliki siswa. Bagaimana kalau misalkan dia punya prestasi misalnya daftarnya di bidang olahraga, misal futsal, terus akademisnya gimana? Nanti dia berpikiran, gue udah ngomongin sekolah nih, sekolah mau ngapain? Nambahin nilainya bagaimana? Baik, izin menyangga, seperti yang sudah dikatakan, bagaimana jika terdapat siswa yang berpikir kayak dia sudah memiliki prestasi di bidang bakat dan dia tidak memikirkan akademis dia. Seperti yang sudah saya katakan, di kurikulum Merdeka itu kita akan mensupport atau memberikan arahan siswa kepada minat dan bakat yang mereka mampu. Bukan berarti kita menyampingkan akademis. Seperti yang sudah dikatakan di awal, kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan. Kebebasan bukan berarti hanya akademis dan minat dan bakat, tetapi juga di akademisnya. Dalam akademis semua siswa pasti masing-masing memiliki perbedaan dalam menangkap materi. Seperti terdapat audiovisual, visual atau kinestetik. Di kurikulum Merdeka, guru juga dapat memberi kebebasan kepada siswa dalam menangkap materi yang telah diberikan kepada siswa. Seperti misalkan guru memberikan materi kepada siswa melalui video. Terdapat siswa yang hanya visual saja, dia hanya bisa menonton video tersebut lalu dia mengerti atau paham atas materi yang diajarkan guru. Dan terdapat juga yang audiovisual, dia harus bisa melihat materi tersebut dan mendengar. Atau kinestetik, mungkin dia belajar
nggak bisa duduk di bangku saja, dia mungkin harus pergi dari mana ke mana untuk dapat menyerap pelajaran apa yang diberikan oleh guru. Jadi itu saja yang saya bertanya. Lalu jika ada siswa yang ternyata nilainya di bawah rata-rata, bagaimana support guru untuk meningkatkan nilai akademik siswanya? Jika di dalam kurikulum 13 kan ada yang namanya remedial. Lalu untuk kurikulum Merdeka bagaimana? Izin jawab. izin dijawab. Karena di kurikulum Merdeka itu ada remedial, jadi solusinya itu adalah guru dengan memberikan tutoring tambahan atau pelajaran tambahan, tugas tambahan untuk mengisi kekosongan nilai sebelumnya yang kurang. Atau juga siswa juga disesuaikan pendekatan dalam belajarnya, biar siswanya itu lebih mengerti. Jadi kan alasan nilai dia turun itu kan mungkin karena dia juga kurang di mata pelajaran tersebut. Jadi solusinya adalah dengan guru mengubah pendekatan belajarnya dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Baik, terima kasih atas partisipan peserta debat tentang pergantian kurikulum. Jadi kesimpulannya, kurikulum Merdeka memiliki kelebihan dalam penekanan pada kreativitas dan kemampuan individu, serta fleksibilitas dan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Namun, kurikulum Merdeka juga memiliki kelemahan dalam hal konsistensi dan persiapan guru serta sumber daya yang memadai. Demikian debat kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.